Episode 1. MC kita, Seishu Handa, sedang melukis kaligrafi dengan liar tanpa memperdulikan tinta yang terbang kemana-mana. Setelah selesai, dia terbaring sambil tersenyum. Dia lalu ingat hal yang terjadi beberapa waktu lalu. Seishu Handa adalah salah satu penulis kaligrafi muda yang ternama. Tetapi ketika kaligrafinya dibilang hanya sebatas ciplakan oleh seorang tetua asosiasi kaligrafi, dia menjadi murka dan memukul orang tua itu. Karena insiden itu, Handa lalu dikirim ke pulau terpencil oleh ayahnya. Tetapi tidak ada orang yang menjemputnya di bandara yang terlihat sepi itu. Handa menumpang di atas kendaraan seorang kakek. Kakek itu lalu menunjukkan laut ke Handa, dia lalu bercerita kalau cucunya suka sekali main ke laut. Handa hanya memandang ke laut, dia berkata kalau dia tidak merasakan apapun, mungkin karena suasana hatinya yang sedang galau. Kakek itu lalu berkata kalau laut terlihat jelek bukan karena galau, tetapi karena cuaca sore ini berawan. Laut paling indah ketika suasana hati sedang galau. Handa hanya mengiyakan perkataan kakek itu dan kembali menatap laut. Handa sampai ke rumah yang akan ditinggalinya, di sana dia disambut oleh Pak Kades. Pada saat Handa memeriksa bagian dalam rumah, Handa terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan, bersegel jimat, kamar mandi kuno, tikus berkeliaran dan seekor bocah ingusan. Bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Naru. Naru dan teman-temannya menjadikan rumah ini sebagai markas mereka. Handa lalu mengusir Naru dan Pak Kades untuk mulai berlatih kaligrafi. Tetapi Naru tetap muncul walaupun berkali-kali diusir. Akhirnya Handa menyerah dan membiarkan Naru di dalam rumah. Naru mengamati kaligrafi Handa dan memuji kalau tulisan Handa bagus seperti tulisan gurunya. Handa yang mendengar itu teringat perkataan tetua asosiasi dan menjadi marah kepada Naru. Dia lalu pergi keluar rumah. Handa meratapi nasibnya sambil memandang laut. Dia merasa malu, bukannya meminta maaf ke tetua tetapi malah kabur ke pulau terpencil. Tetapi harga dirinya terlalu besar untuk meminta maaf. Dia tetap merasa kalau dia benar. Naru tiba-tiba muncul di belakang Handa. Handa kaget dan berkata kalau dia tetap tidak akan meminta maaf. Tetapi malah sebaliknya, Naru yang meminta maaf kepada Handa karena sudah mengganggunya. Dia juga membuat ulang kaligrafi milik Handa. Handa memaafkan Naru. Naru lega dan berkata meminta maaf itu sebenarnya menakutkan, tetapi dia lega ketika dimaafkan. Handa juga meminta maaf memarahi Naru, walaupun masih malu-malu. Naru mengajak Handa melihat matahari terbenam di atas dinding. Naru naik duluan ke atas dinding dan mengajak Handa untuk naik. Handa menolak karena terlalu banyak awan untuk melihat matahari terbenam. Naru lalu berkata, panjat dulu dindingnya lalu lihat apakah pemandangannya bagus atau tidak. Handa jadi teringat perkataan tetua dan mulai memanjat. Handa sampai di atas dinding dan melihat matahari yang terbenam. Handa terpana melihat matahari yang terbenam. Naru bertanya apakah itu indah, dan Handa menjawab iya. Mereka lalu kembali ke rumah Handa. Di sana dia bertemu lagi dengan kakek yang memberinya tumpangan, yang ternyata kakek Naru. Di sana banyak warga desa yang datang untuk menolong. Naru menjelaskan kalau mereka melihat mobil pindahan dan mau menolong membereskan rumah. Naru lalu memperkenalkan temannya yang bernama Hina. Dia berkata kalau Hina itu sedikit pemalu. Para warga mulai membantu membongkar dan merapikan barang-barang milik Handa. Setelah selesai, Handa berterima kasih kepada warga. Dia lalu mulai menulis kaligrafi dengan mencurahkan perasaannya yang sedang dirasakannya. Menyenangkan. Sementara itu Pak Kades yang mau mengantarkan makanan untuk Handa, menyaksikan kegilaan Handa dan tidak dapat berkata-kata. Episode 2. Hiroshi, seorang siswa SMA dan anak Pak Kades, sedang galau karena dia merasa sudah berjuang dengan keras tetapi nilai di rapotnya merah semua. Pak Kades dan Bu Kades menyemangati Hiroshi dan berkata kalau tak apa nilai rendah. Hiroshi menjadi kaget dan malu setelah tahu orang tuanya menguping monolognya. Ibu Kades lalu menyuruh Hiroshi untuk mengantarkan makanan untuk Handa. Hiroshi menurut, dan dia akan memberitahukan ke si Handa kalau dia harus memasak makanannya sendiri. Handa sedang bersiap untuk menulis kaligrafi, tetapi kedatangan tamu tak diundang. Naru membawa dua orang gadis ke rumah. Naru memperkenalkan mereka, Niwa dan Tama. Setelah melihat kemampuan menulis Handa, mereka memujinya. Handa yang mendengar hal itu menjadi bangga. Niwa dan Tama lalu bertanya apakah Handa bisa mengajari mereka membuat kaligrafi. Akan ada lomba menulis kaligrafi di musim panas nanti. Handa yang masih gila pujian menerima permintaan mereka. Mereka lalu pergi dan berkata kalau akan datang lagi. Handa kemudian sadar apa yang telah dia lakukan hanya membuat susah dirinya sendiri. Hiroshi pergi ke rumah Handa, dia menggedor pintu sampai Handa keluar. Hiroshi mau memberitahu Handa kalau dia harus memasak makanan sendiri. Tetapi Handa malah muntah di pelukan Hiroshi. Naru datang melihat kejadian itu, tetapi dia sama sekali tidak membantu. Hiroshi membawa Handa yang pingsan masuk ke dalam rumah.
Dia melihat kantung mata Handa yang sudah menghitam. Naru berkata kalau Handa sedang bergadang menulis kaligrafi. Dia lalu menunjukkan ruangan kerja Handa. Di sana terdapat banyak tulisan kaligrafi yang berserakan. Setelah melihat itu, Hiroshi yang sebelumnya beranggapan kalau Handa adalah seseorang yang jenius yang tidak perlu berusaha untuk menggapai keinginannya sadar, kalau Handa itu manusia biasa yang berusaha lebih giat dari kebanyakan orang lain. Dia jadi merenungkan apakah usahanya selama ini sudah maksimal atau belum. Handa yang sudah sadar memperkenalkan diri ke Hiroshi. Hiroshi lalu berkata kalau ini adalah makanan terakhir yang akan diberikan mereka. Hiroshi juga berkata kalau dia termotivasi setelah melihat hasil kerja keras Handa dan akan meningkatkan usaha miliknya. Keesokan harinya, Naru yang hendak main ke rumah Handa, menemukan Handa dalam kondisi tergeletak di teras. Handa dilarikan ke rumah sakit. Dia didiagnosa mengalami kekurangan gizi, kurang tidur dan sengatan panas. Dia disuruh untuk istirahat untuk hari ini oleh Suster Iku. Handa lalu dijenguk oleh Tama dan Miwa. Tama melihat infus yang sudah mau habis dan panik. Dia berkata kalau infusnya habis, nanti udara akan masuk ke tubuh dan Handa akan mati. Mendengar itu mereka semua menjadi panik dan membuat keributan. Suster datang dan memperbarui infus Handa. Dia berkata walaupun habis, infus tidak akan memasukkan udara ke tubuh. Naru lalu berkata kakeknya pernah bercerita, kalau di rumah sakit ini ada hantunya. Handa yang mendengar itu menjadi takut. Hiroshi datang mengantarkan barang-barang milik Handa. Hari sudah sore, Naru dan yang lainnya pulang ke rumah. Handa lalu bertemu dengan seorang kakek tua di lobi. Kakek itu berkata kalau dia dirawat di ruang sebelah Handa. Handa meminta maaf atas keributan yang mereka buat tadi. Kakek itu memaafkan Handa dan berkata kalau dia disukai oleh Naru dan yang lainnya. Mereka terdengar lega setelah mengetahui kalau Handa baik-baik saja. Kakek itu lalu pamit pergi. Handa yang mendengar perkataan kakek itu mendapatkan pencerahan. Dia berdiri di atas kasur dan menyuruh suster untuk mengambil alat tulis. Dia menjadi terlalu bersemangat sampai-sampai demamnya naik dan harus diberi supositoria. Keesokan harinya, Handa sudah siap pulang. Dia dijemput bapak ibu Kades dan Naru. Handa lalu bercerita kalau dia bertemu dengan kakek yang baik hati yang tinggal di kamar sebelah. Tetapi kamar si kakek terlihat kosong. Suster Iku yang mendengar itu heran. Dia berkata kalau tidak ada pasien selain Handa kemarin. Handa yang sadar yang ditemuinya kemarin bukan manusia jatuh pingsan lagi. Hiroshi yang datang untuk makan bersama, kaget melihat keadaan tangan Handa yang penuh luka. Handa berusaha menyembunyikannya tetapi Naru menunjukkan bawang yang berlumuran darah ke Hiroshi. Hiroshi akhirnya paham perasaan ibunya, Handa tidak akan bertahan hidup jika ditinggalkan sendiri. Dia lalu berkata kalau mereka akan tetap mengantarkan makanan ke Handa. Handa yang mendengar hal itu menjadi senang. Episode 3. Naru, Miwa dan Tama datang ke rumah Handa. Saat masuk mereka melihat suasana rumah yang kelam dan Handa yang berada di pojok ruangan. Naru lalu bertanya mengapa Handa begitu. Handa lalu membisikkan sesuatu. Naru lalu menjelaskan kalau Handa mendapatkan juara 2 di lomba kaligrafi kemarin. Miwa merasa itu bukan hal yang perlu dipikirkan. Mendengar perkataan Miwa, Handa menjadi marah. Dia menghabiskan hidupnya untuk menjadi kaligrafer. Kalau bukan juara 1, dia merasa dirinya sudah gagal. Naru yang mencoba menghibur Handa mengajaknya pergi ke acara syukuran lempar kue beras kapal barunya Kenta. Di sana dia meminta maaf ke Miwa karena sudah marah-marah tadi. Miwa memaafkannya dan mulai menjelaskan tentang strategi menangkap kue ke Handa. Hati-hati dengan dua orang, yaitu Nekiasu yang selalu mendapatkan kue paling banyak, dan Ompan yang akan mengambil kue yang sudah kau pegang, jadi jangan terlalu dekat dengannya. Acara melempar kue beras pun dimulai. Handa mencoba menangkap beberapa kue tetapi malah terpental ke sana-sini. Handa yang tidak dapat kue beras sama sekali, merenungkan kalau dia benar-benar payah, baik dalam menangkap kue beras ataupun menjadi kaligrafer. Dia memikirkan akan berhenti menjadi kaligrafer. Nekiasu menghampiri Handa yang sedang melamun. Setelah mengetahui kalau Handa tidak mendapatkan kue beras satupun, Nekiasu memberikan saran ke Handa. Jangan terlalu sering melihat ke atas, bersabar dan lihatlah ke bawah, dan ambil yang sudah terjatuh di tanah. Kau tidak akan selalu mendapatkan kesempatan jika terus melihat ke atas. Nekiasu menyemangati Handa dan hendak pergi. Handa bertanya lagi ke Nekiasu, apa yang harus dilakukan jika ada orang yang lebih baik darinya, walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Nekiasu menjawab ikhlaskan saja, biarkan dia mengambil kue beras itu dan mulai cari yang lain. Hasil tidak akan mengkhianati usaha, sambil menunjukkan kue beras yang didapatkannya. Setelah mendengar perkataan Nekiasu, Handa merasa baikan dan berterima kasih ke Nenek Yasu. Dia lalu mulai mengikuti acara lempar kue lagi dengan lebih bersemangat tetapi dia gagal mendapatkan kue satupun. Mereka lalu pulang bersama ke rumah Handa.
Di depan pintu masuk, terdapat sebuah panci yang berisikan bubur kacang merah. Miwa dan Hiroshi menjelaskan kalau itu mungkin dari Om Pan. Dia memang galak ketika mengambil kue, tetapi dia akan membagikan bubur kacang merah ketika acara sudah selesai. Handa yang mendengar itu sadar kalau banyak sisi dari setiap orang. Dia lalu berkata ke yang lainnya, walaupun hari ini hasilnya gagal, tetapi dia merasa sangat senang. Mendengar perkataan Handa, yang lainnya ikut tersenyum. Episode 4. Handa sedang mengerjakan kaligrafi sambil memikirkan perkataan nenek Yasu kemarin. Dia akan bersabar dan berusaha semaksimal mungkin, maka dia dapat mengembangkan gaya kaligrafinya sendiri. Handa lalu mau mengirim pesanan yang sudah selesai, tetapi komputernya rusak. Dia lalu mencoba menelepon Kawafuji untuk meminta bantuan, tetapi teleponnya juga rusak. Handa hanya bisa pasrah. Handa pergi ke toko untuk menelepon. Di sana dia bertemu dengan Naru, Hina dan Aki. Aki adalah adiknya Tama. Handa lalu menjelaskan kedatangannya. Aki lalu mengeluarkan sebuah telepon putar. Handa yang belum pernah memakai telepon itu bingung cara memakainya. Naru dan Hina menertawai Handa yang sama sekali tidak paham memakai telepon putar. Handa yang merasa malu akhirnya ditolong oleh Aki. Handa memberitahu Kawafuji kalau komputernya rusak dan dia perlu komputer baru. Kawafuji lalu memberitahukan Handa kalau akan ada lomba baru bulan September nanti dan bertanya apakah dia akan ikut. Handa menjawab tentu saja dia akan ikut. Kali ini dia akan mendapatkan juara pertama. Handa lalu membayar uang telepon dan membelikan Naru, Hina, dan Aki permen karet. Aki yang merasa Handa itu orangnya baik walaupun sedikit aneh. Handa bingung itu pujian atau hinaan. Handa masih belum mendapatkan inspirasi untuk kaligrafinya, berjalan menyisiri laut. Karena melamun dia tak sengaja menendang keranjang berisi rumput laut. Pemilik keranjang yang marah menghampiri Handa. Setelah menyadari kalau Handa adalah kaligrafer yang baru pindah, penyelam itu mengajak Handa ke suatu tempat. Penyelam itu ternyata adalah ayahnya Miwa. Dia meminta Handa untuk menuliskan nama kapal baru miliknya. Tetapi dia tidak mau pakai cara biasa, dia mau namanya langsung ditulis tangan. Handa berkata kalau itu hal yang sulit, tetapi ayah Miwa tetap bersikeras untuk ditulis tangan. Miwa lalu menyuruh ayahnya untuk pergi mengantarkan pesanan, dan menyuruh Handa untuk mulai bekerja. Handa lalu berlatih menggunakan kuas cat di papan yang ditemukan oleh para bocah. Setelah puas dengan hasil latihan, dia lalu mulai menulis di badan kapal. Tetapi dia masih ragu dan takut untuk menulis. Naru dan yang lainnya melihat Handa ragu, lalu mengecap tangan mereka ke kapal. Handa yang melihat itu menjadi panik. Kemudian dia mulai menulis dengan mengikuti cap tangan di kapal. Rasa ragu dan takutnya sekejap hilang dan dia mulai menulis dengan lancar. Handa selesai menulis nama kapal. Ayah Miwa puas dengan hasil kerja Handa. Dia memberi Handa rumput laut sebagai rasa terima kasih. Handa juga berterima kasih karena dia bisa mendapat kesempatan menulis di kapal. Dia biasanya menulis di kertas dan merasa menulis di kapal menambah pengalamannya. Ayah Miwa lalu menunjuk ke arah papan yang digunakan Handa untuk latihan. Itu adalah papan yang akan digunakan sebagai tempat duduk penumpang. Sadar akan hal itu Handa menjadi takut, itu karena Handa menulis hinaan ke ayah Miwa di papan itu. Handa lalu berlari menjatuhkan rumput laut. Naru dan yang lainnya mengejar Handa sambil memegang rumput laut. Episode 5. Handa sedang berlatih kaligrafi sambil mengingat kejadian kemarin. Semenjak saat itu kuasnya menjadi lebih ringan. Tiba-tiba kakek Naru muncul di jendela. Dia lalu memberi Handa konomon, sebuah asinan lobak putih. Handa awalnya ragu karena dia belum pernah memakannya. Tetapi setelah dia mencobanya, dia menjadi ketagihan dan tidak bisa berkonsentrasi dengan kaligrafinya. Naru, Miwa dan Tama datang ke rumah Handa. Mereka mau belajar membuat kaligrafi. Naru lalu memberi konomon ke Handa. Handa yang masih sakau konomon berterima kasih ke Naru. Handa lalu memperagakan cara menulis kaligrafi. Dia lalu berjanji akan melatih mereka untuk memenangkan lomba kaligrafi musim panas mereka. Latihan keras mereka pun dimulai. Handa menyuruh mereka menulis kalimat yang sama berkali-kali. Mereka sudah merasa bosan. Handa lalu dipaksa membeli jus untuk mereka. Setelah Handa pergi, Miwa dan Tama mencari foto pacar Handa. Naru lalu menunjukkan foto yang selalu disimpan oleh Handa. Miwa dan Tama membuka bingkai foto yang ternyata berisikan foto seorang kakek-kakek. Miwa dan Tama khawatir dengan Handa yang sudah 23 tahun tetapi sama sekali tidak punya pacar. Handa diminta menemani anak-anak pergi mandi di pantai oleh Pak Kades. Dia juga berkata kalau Miwa, Tama, dan Hiroshi juga akan ikut pergi. Setelah sampai di pantai, Handa terkejut karena pantainya berbatu. Handa menyuruh mereka untuk lebih berhati-hati, tetapi mereka berlari ke arah pantai. Handa mencoba menyusul mereka tetapi malah terpeleset dan pingsan. Setelah membaringkan Handa di tempat yang teduh, mereka mulai bersenang-senang. Hiro dan Miwa lalu mengajak Naru untuk pergi ke suatu tempat.
Handa yang baru bangun dari pingsannya melihat sudah waktunya untuk pulang. Dia memberitahukan ke semuanya tetapi Naru, Miwa dan Hiroshi tidak kelihatan. Setelah dicari, ternyata mereka sedang meloncat dari atas dermaga. Handa merasa kalau itu terlalu berbahaya, menyuruh mereka berhenti. Dia berlari ke arah mereka, tetapi terjatuh dan pingsan lagi. Naru, Miwa dan Hiroshi mendapatkan bogem mentah dari Handa. Handa marah ke mereka dan diam sambil jalan. Handa lalu mengatakan kalau dia baru pertama kalinya khawatir dengan orang lain. Sebelum datang ke pulau ini dia cuma memperdulikan dirinya sendiri. Naru dan yang lainnya yang mendengar itu, menangis dan memeluk Handa. Mereka berjanji tidak akan melakukan hal yang berbahaya lagi. Sesampai di rumah, mereka membilas badan, memakan semangka yang dibawa Bukades dan tidur siang bersama. Kawafuji menelepon Handa, tetapi tidak dijawab. Dia datang ke pulau bersama dengan seorang anak laki-laki. Sementara itu Handa sedang tidur pulas. Episode 6. Kawafuji dan bocah yang mengikutinya bertemu dengan Naru. Kawafuji menanyakan rumah Handa ke Naru. Naru menjawab dia akan memberitahukan lokasi rumah Handa jika dia membeli barang yang dijualnya. Kawafuji lalu menunjukkan kartu ke Naru. Naru setuju menukar kartu itu dengan kerangnya. Naru mau menunjukkan kartu itu ke nenek Kinoshita, tetapi Kawafuji memaksa Naru untuk menunjukkan jalan ke rumah Handa dulu. Kawafuji lalu dikira seorang penculik dan digeret ke rapat desa oleh para warga desa. Pada saat makan malam, Hiroshi bertanya mengapa Naru memiliki coretan di tangannya. Naru lalu bercerita kejadian tadi siang. Mendengar hal itu Handa menjadi curiga kalau itu adalah Kawafuji. Dia dari kemarin mengirim pesan ke Handa kalau dia akan datang ke pulau, tetapi hari ini tidak ada kabar sama sekali. Lalu Miwa datang membawa anak lelaki itu dan Kawafuji yang sedang mabuk. Pertemuan dua sahabat akrab itu sangat mengharukan. Mereka lalu mengobrol di dalam. Handa lalu keluar untuk mengambil konomon. Pada saat Handa keluar, bocah laki-laki itu memperkenalkan dirinya ke Miwa dan Hiroshi. Dia adalah Kousuke Kanzaki, bocah yang mengalahkan Handa di perlombaan kemarin. Miwa dan Hiroshi takut kalau Handa tahu kalau dia adalah bocah yang mengalahkannya, Handa akan melakukan hal yang aneh-aneh. Jadi mereka menghalangi Kousuke untuk memperkenalkan diri ke Handa. Naru lalu memberikan sesuatu ke Kousuke sebagai hadiah persahabatan. Dia memberi bola yang berisi kutu busuk. Kousuke yang membenci serangga, melempar bola itu. Kutu busuk itu keluar dan mengeluarkan bau busuk. Miwa lalu menangkap kutu busuk yang lepas, dan menyarankan Kousuke untuk pulang karena bau kutu busuk akan menarik serangga yang lain. Kousuke pamit pulang, sambil menopang Kawafuji. Miwa dan Hiroshi lega karena berhasil mencegah Handa mengetahui tentang Kousuke. Tetapi Handa sudah tahu siapa dia, karena Kawafuji sudah mengirim pesan sebelum ke sini. Miwa dan Hiroshi kesal usaha mereka ternyata sia-sia. Handa berkata kalau dia memang sedikit iri, tetapi dia merasa lega bertemu dengannya. Sementara itu Kousuke dan Kawafuji tersesat lagi. Keesokan harinya, Kousuke bertemu dengan Handa. Dia berkata ke Handa kalau dia adalah penggemar beratnya dan menunjukkan koleksi buku miliknya. Handa kaget dan merasa malu melihat buku yang berisikan dirinya. Kousuke lalu berkata kalau Handa cuma menghabiskan waktu di pulau ini. Kekalahan Handa di perlombaan kemarin adalah bukti akan hal itu. Handa merasa kalau perkataan Kousuke ada benarnya dan bingung untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan. Dia lalu melihat sebuah pesawat kertas melintas di dekatnya. Naru membuat pesawat terbang menggunakan buku milik Kousuke. Handa melihat itu sadar akan sesuatu. Dia lalu berkata ke Kousuke kalau kaligrafi yang dibuat sebelumnya hanyalah kaligrafi yang diajarkan oleh ayahnya. Dia mau membuat kaligrafi yang hanya bisa dibuat oleh Seishu Handa. Dia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kembali ke Tokyo bukanlah jawaban yang tepat. Dia mau berubah di pulau ini. Mendengar jawaban itu Kousuke menjadi puas dan akan melakukan yang terbaik. Di rumah Pak Kades, Kousuke tertidur pulas. Bu Kades lalu berkata kalau Naru menyebarkan berita kalau Handa adalah orang terkenal di Tokyo dan meminta tanda tangan. Handa sadar apa yang telah dilakukan Naru, kedatangan tamu penduduk desa yang meminta tanda tangan miliknya. Miwa membawakan buku yang berisikan wawancara Handa dan membacakan kuota Handa. Handa merasa sangat malu dan ingin kembali ke Tokyo. Terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk like, komen, dan subscribe untuk menonton video lainnya.